akan menuntunmu. Sadarilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya untuk dapat mendiskusikan modul 1.4 dengan budaya positif, implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Yang pastinya ini juga sudah Bapak Ibu terang di kelas ini. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 2 Karanganyar yang sudah memberikan waktu juga untuk saya untuk dapat berdiri di sini berbagi pengalaman terkait materi yang sudah dapat di pendidikan guru penggerak angkatan kelima. Selamat datang para guru hebat. Kita bersama berkolaborasi saling dukung demi disiplin positif di sekolah. Nah, mungkin Ibu di sini di depan semuanya. Kita akan kembali dengan kontekstual dalam pembelajaran sesuai dengan diajarkan. Kita sudah mengenal bermaksiat itu di Dewanto kan namanya sudah ceritakan kepada Pak Didik. Namun apakah filosofinya itu sudah kita terapkan? Yang pertama adalah perbedaan karakter. Nah, di perbedaan karakter mulai dari saat ini dalam membimbing siswa itu saya menerapkan kodrat alam dan zamannya. Nah, seperti yang Bapak ketahui bahwa sekarang adalah zamannya itu sudah berbeda dengan zaman dahulu. Kita tidak bisa menyamakan memberikan pembelajaran kepada anak dengan apa yang kita dapatkan oleh guru kita. Tetapi kita bisa memberikan pengalaman pada peserta didik itu sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau sekarang zamannya itu sudah zaman teknologi, maka kita juga bisa memberikan pengalaman belajar langsung pada peserta didik menggunakan teknologi. Kemudian budi pekerti itu meneruskan pembiasaan budaya positif setiap pagi. Ini yang sering kita lakukan, bahkan kebiasaan paginya sudah kita terapkan di kelas masing-masing, mulai dari asmaul, terus nasionalisme, kita membaca menyanyikan lagu Indonesia bersama-sama di depan, budi pekerti, kita sudah menanamkan 7S, ada sapa, ada saling, bahkan di kelas 1 itu juga sudah tersenyum, ada 5S, ada senyum, sapa, salam, sopan, dan santunnya. Kemudian ada menyenangkan. Nah ini kita ketika mau membelajarkan kepada peserta didik, setidaknya itu kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan terlebih dahulu. Contohnya seperti apa? Dengan kita membuat alat peraga yang menarik perhatian siswa, sehingga siswa itu lebih semangat lagi untuk menerima pembelajaran yang kita berikan. Kemudian persemaian benih. Ini Bapak Ibu, ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantoro. Persemaian benih. Ketika petani itu akan menebar benihnya, maka dia akan menebar benih dengan benih yang terbaiknya. Kemudian semuanya jadi tidak, tetapi apabila petani tersebut itu memberikan suatu treatment yang bagus kepada tanamannya, maka tanamannya itu akan tumbuh dengan subur, akan menghasilkan buah yang bagus dan sebagainya. Sama halnya kita sebagai guru ketika mau membelajarkan kepada peserta didik. Anak peserta didik itu semuanya sama. Ada yang memiliki karakter seperti ini, ada yang memiliki karakter B dan C dan sebagainya, dan juga memiliki memiliki itu ya kompetensi atau apa coba Bapak Ibu, memiliki apa memiliki potensi masing-masing. Ada yang pintar olahraga, akademiknya bagus, ada yang mungkin di akademiknya bagus, olahraganya bagus dan sebagainya. Itu memiliki potensi masing-masing. Nah, sebagai guru itu harus memberikan treatment yang berbeda kepada peserta didik. Itu namanya kita berpusat pada peserta didik dan menghamba pada murid. Artinya menghamba pada murid itu kita tidak serta-merta apa yang anak inginkan itu dituruti, tidak. Tetapi dengan menghamba kepada murid itu contohnya seperti ini. Kita harus melakukan yang namanya di kurikulum Merdeka kita kenal dengan namanya adalah tes diagnostis. Itu untuk mengetahui bahkan dari peserta didik itu kemana, atau gaya belajar peserta itu arahnya kemana. Contohnya ada si A memiliki gaya belajar itu dengan cara audio, ada yang visual, bahkan ada audio visual. Kita tidak bisa samakan antara anak satu dengan anak yang lain. Jadi
kita menghadap pada peserta didik, kita tahu karakteristik dari peserta didik masing-masing itu untuk menentukan kriteria yang akan kita beri pada peserta didiknya. Kemudian kita dengar kutipan dari Wantoro, setiap orang itu menjadi guru dan setiap rumah itu menjadi sekolah. Nah Bapak Ibu, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa kita lihat bersama. Yang pertama adalah kasih sayang atau rasa terima kasih, love and belong. Terus kemudian kekuasaan, power. Kemudian kebebasan. Kemudian bertahan hidup dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari kasih sayang sampai dengan kesenangan. Ya Bapak Ibu, coba bisa bahkan bahwa semua lebih sebagai di sini apa yang terlintas di dalam Bapak Ibu ketika dengar kata disiplin. Bisa dikeluarkan dan dimasukkan alam ini. Nanti kita baca bersama apa yang Bapak Ibu pikirkan setelah Bapak Ibu mendengar kata-kata disiplin. Bisa dikeluarkan pada TPS, Bitly, diskusi pos 1. Mbak Anggi, bisa dikeluarkan bawahnya. Bitly, diskusi pos 1. Enggak? Bitly, diskusi pos 1. D-nya besar, B-nya besar, B-nya besar. 1. Kita lihat sinyal yang sudah muncul di sini. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata disiplin? Apa yang Bapak Ibu pikirkan setelah Bapak Ibu mendengar kata disiplin? Yang ada yang adalah disiplin. Alamatnya gimana? 1. Tanda pensil itu. Nah, 2 titik. Tulisnya di situ ada. Di sini aturan pensil Pak. Kotak teks ini loh Pak. Nah ini terus dengan isi besar, disiplin,
adalah, atau ketika panjenengan mendengar kata disiplin maka yang terlintas di saat itu adalah kata taat. Boleh. Terus bisa lagi mungkin tepat waktu, boleh. Ya, silakan. Mematuhi, kita lihat sama nanti apa yang mendengar di situ. Mematuhi aturan. Nah, jadi kita bisa menggunakan media seperti ini untuk peserta didik kita. Kembali lagi ke sini. Nah, yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin itu berbagai macam lagi. Nah, disiplin itu adalah rasa taat dan rasa patuh serta tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena tindakan yang didasari pada nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan disiplin itu Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Terus kemudian sesungguhnya disiplin itu bersifat self-discipline. Bacanya gimana? Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Dalam budaya kita, makna disiplin memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Dan sebenarnya disiplin itu harus dilakukan dari motivasi intrinsik. Ini Ki Hajar Dewantara dari pemikiran konsep keteladanan sikap merdeka cetakan kelima 2013. Nah Bapak Ibu, sekarang kita belajar atau bermain jambot lagi. Apa saja nilai-nilai kebajikan? Nah, apa nilai-nilai kebajikan? Bisa diklik yang tadi, alamat yang tadi. Saya bersihkan dulu untuk jambotnya. Apa menurut Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan itu? Apa saja nilai dari nilai-nilai kebajikan? Peduli, oke. Ya, nilai-nilai kebajikan menurut Bapak Ibu apa saja? Nanti kita akan bahas. Ada tanggung jawab. Ya, terus saling menolong. Ya. Kita bahas lagi loh. Sudah sampai di nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sikap murid yang pertama adalah toleransi, saling menghargai dan menghormati antarumat beragama. Terus rasa hormat, setiap anak itu harus saling menghormati agar ternilai rasa kebajikannya. Kemudian integritas, mandiri, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Itu adalah beberapa dari nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah Bapak Ibu sebagian sudah panjenengan tuliskan di Jamboard. Kemudian profil pelajar Pancasila menurut nilai-nilai kebajikan yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, 3 bernalar kritis, 4 kebinekaan global, 5 bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Ini yang sering kita lihat ketika
Profil pelajar Pancasila ya ini yang pertama adalah beriman, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian 5 posisi kontrol, kita belajar 5 posisi kontrol. Ini yang sering Bapak Ibu lakukan, entah itu di rumah ataupun di sekolahan. Nah, yang pertama adalah penghukum. Kita nanti akan berkaca ke diri kita masing-masing. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini mana yang sering Bapak Ibu lakukan kira-kira? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat orang itu merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau manajer? Saya tanya kepada teman. Panjenengan itu memposisikan yang sebagai di depan anak-anak itu sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Salahnya seperti apa Pak? Apakah adalah mengelola kelas, terus apa lagi? Memimpin ya. Terus ketika ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, apakah Pak Andi itu hanya memperhatikan, terus nanti bagaimana itu, atau bicara dari hati ke hati kepada peserta didik yang melakukan kesalahan, atau menghukum anak yang melakukan kesalahan bahkan. Oke, nah ini 5 posisi kontrol ini yang sering kita lakukan Bapak Ibu, sengaja tidak disengaja. Terkadang kita memposisikan diri kita adalah penghukum. Terkadang kita juga memposisikan diri kita adalah membuat orang itu merasa bersalah ketika peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan. Kadang juga kita memposisikan diri kita sebagai teman kepada peserta didiknya. Nah, terus tadi sudah dibahas apa posisi kontrol yang pernah dilakukan. Tadi Pak Adi menjawab adalah manajer. Mungkin Bu Asik tadi memposisikan sebagai apa kira-kira? Sebagian besar seringnya sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Nah, kalau Bu Ima kira-kira apa Bu dengan memposisikan diri panjenengan di anak-anak pada anak-anak itu sebagai manajer kelas. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Ketika guru atau yang berada di dalam kelas itu sebagai penghukum itu seperti apa? Ciri-cirinya adalah nadanya tinggi. Ya. Terus bahasa tubuhnya itu matanya melotot. Ya, matanya melotot. Terus jari itu kadang menunjuk-menunjuk dan mengganti. Kamu itu melakukan kesalahan terus, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Seperti itu kadang mata kita melotot, badannya terkena sambil menunjuk-nunjuk. Terus coba tanyakan pada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu. Coba Bu Asih, ketika panjenengan sebagai penghukum, terus panjenengan matanya melotot menghadapi pada peserta didik seperti itu, kira-kira peserta didik itu akan merasa bagaimana? Takut. Apakah semua itu? Apakah hanya merasa takut kemudian hanya takut, tapi kemudian bisa akan mengulangi lagi kesalahannya dan kesadaran. Kalau mungkin kita tidak sebagai penghukum mungkin ada lebih rasa hormat pada kita, tapi kalau kita sebagai penghukum mungkin di belakang kita dia akan mengulangi lagi. Nah, hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah kemungkinan besar itu murid akan marah dan bahkan akan dendam. Iya, dendam kepada kita. Malah sikapnya itu kadang agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Guru galak. Kadang ada yang seperti itu. Terus ada yang mencoret-coret mejanya, bahkan mejanya itu penuh dengan lukisan dengan kaligrafi ya. Kaligrafi menggunakan tip X seperti itu. Bahkan lebih buruknya lagi itu ketika pulang sekolah murid itu akan melihat motor atau mobil, terus kemudian menggoles-goles bodi mobilnya. Itu dengan paku mungkin yang lebih parahnya. Kemudian jika merasa bersalah, ini adalah posisi guru ketika kita memposisikan diri kita itu sebagai orang yang membuat orang itu akan merasa bersalah. Nadanya itu akan memelas, halus, sedih, terus bahasa tubuhnya itu merapat, terus kemudian lesu. Contohnya seperti ini. Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa sering sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah,
Bagaimana perasaan murid ketika ditegur seperti itu? Mas Rohis coba. Coba kalau dengan memposisikan diri panjenengan di depan anak-anak itu agar anak itu merasa bersalah dengan kata-kata, Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sering sekali mengecewakan bapak mungkin? Bapak benar-benar kecewa sekali. Kira-kira anak itu akan bagaimana rasanya? Tidak mengulangi lagi. Tidak enak hati ya maksudnya ya. Enak hati karena sampai seperti itu yang disampaikan oleh gurunya. Nah hasilnya adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Kemudian murid itu akan juga merasa yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada sikap guru yang sebagai penghukum karena emosi yang tertanam pada anak itu lebih dalam. Terus murid itu tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya. Kadang amarahnya itu disimpan, kemudian suatu saat akan mengeluarkan amarahnya itu lebih keras lagi ya. Kemudian jika posisi panjenengan itu sebagai teman, nada suaranya itu ramah, terus akrab, bercanda, bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata tersenyumnya jenaka. Ini yang sering kita lakukan bahkan di sekolahan ketika ada anak-anak yang seperti itu, kita akan mendekat pada anak, kemudian bisa bicara dari hati ke hati dan sebagainya. Contohnya adalah ini, Ani, ayolah bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah berjanji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, gitu kan? Sambil tertawa ringan, ngobrol bareng kepada peserta didiknya, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana nanti guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana? Ketika panjenengan memposisikan seperti itu, anak itu akan merasa bagaimana? Coba Pak Agus bagaimana? Itu sebenarnya kita kembali ke anaknya masing-masing. Pada saat anak itu ditinggal orang tua karena kita posisi besar, orang tua di anak itu kehilangan, jadi mesti bapak ibu lain ada yang kontrol dari pendukung. Tapi kalau di sini setengah mayoritas itu dari pihak keluarga, dari segi kasih dan fasilitas semua itu sudah ada. Kalau anak seperti itu dari rumah itu sudah siap menerima pelajaran dan fasilitas orang tua mendukung, biasa kalau guru memakai teknik ini biasanya lebih cocok. Anak akan apa ya namanya SD itu anak lebih cenderung seperti buku tulis itu putih, mengingat sampai tua itu biasanya aku dulu SD saya seperti ini itu tua itu lebih teringat daripada masa di SMP dan di SMA. Ini pendekatan ini tuh lebih ke anak yang sudah mapan. Intinya anak itu sudah terarah, terkontrol, anak sekolahan seperti ini itu lebih bagus ya. Anak itu akan merasa senang ya Pak, ketika mendekati ya. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman itu anak akan merasa senang dan bahkan akrab dengan gurunya. Ya, tapi itu kan kita harus tahu posisi. Biasanya dilakukan ini, biasanya dilakukan pada saat jam istirahat. Contohnya intinya tidak formal banget kita mengajar. Kalau mengajar kan kita harus sesuai dengan tupoksi kita. Tapi biasanya kalau saya yang gunakan biasanya pada saat menunggu jam istirahat. Jadi intinya ada pendekatan sendiri. Kita segala sesuatu karena kita guru, ya harus jadi guru kalau di dalam kelas. Tapi pada saat istirahat saya lebih ke Terus ini termasuk dampak yang positif Bapak Ibu. Hanya saja di sisi negatifnya murid akan kadang merasa tergantung pada gurunya. Nah bila ada masalah dia akan merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah akibat lain dari posisi teman ini, anak itu hanya akan berbuat sesuatu untuk menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nah sekarang apabila sebagai pemantau atau manajer dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal, contohnya seperti ini. Saya akan memposisikan saya sebagai guru, kemudian Pak Rois nanti sebagai Adi juga. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? tahu Bu? Ya. Pak dong. Lagi ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita akan mulai? Tahu Pak.
Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Pak, saya harus kelas sampai beristirahat nanti dan mengerjakan tugas seperti saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, kira-kira kalau seperti itu posisi yang dirasakan oleh murid itu bagaimana, Pak Andi? Akan memahami konsekuensinya enggak? Jelas ya. Nah, jadi peserta didik itu akan memahami konsekuensi yang harus dilakukan karena telah melanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal tahun pelajaran biasanya. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, ini murid dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat. Kadang ketika anak-anak yang lain itu istirahat, kemudian anak yang merasa bersalah itu tinggal di dalam kelas. Kadang ada yang merasa anak itu merasa ini walaupun saya sudah melanggar konsekuensi yang sudah lakukan, tapi saya mempunyai hak untuk istirahat. Seperti itu. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas dalam jam istirahat tersebut, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kemudian sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke muridnya, berkaca pinggang atau seolah-olah menyesal, tampak sedih karena akan berbuat murid ataupun bersinggah-singgah menempatkan diri sebagai tempat. Hasilnya adalah posisi manajer itu guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan, tentu dengan. Nah, Bapak Ibu, restitusi ini yang sekarang kita kenal di sekolahan itu diupayakan kita tidak menghukum peserta didik. Kita sudah melakukan setiap tahunnya itu sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, ketika Bapak Ibu atau murid-muridnya itu melakukan sesuatu kesalahan, kita bisa melakukan yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Karena jelas kita saja yang terkadang orang tua itu masih melakukan sebuah kesalahan, apalagi anak-anak yang notabene masih harus diberikan pengarahan, kemudian peserta didik itu juga harus diberikan perhatian. Seperti itu, apabila tidak maka mereka akan lebih melakukan kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu adalah restitusi. Ini adalah segitiga restitusi, mulai dari validasi, menanyakan keyakinan, terus menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Ini ada contoh dari restitusi yang dilakukan oleh guru. Dengan akan saya lihatkan bagaimana contoh dari restitusi. Ini adalah contoh dari kegiatan studi. Ini adalah terdapat 3 hal, yaitu stabilkan identitas, validasi keyakinan, dan juga dalam menanyakan keyakinan. Skenario satunya adalah Kamila adalah yang rajin, namun akhir-akhir ini Kamila sering berangkat ke sekolah tidak
yang sudah pernah dilakukan. Nah, kita ketika melakukan sebuah restitusi itu mengupayakan diri kita itu tidak menegur anak secara langsung ketika berada di dalam kelas atau memberikan segitiga restitusi itu di dalam kelas di depan anaknya langsung, itu tidak, karena akan membuat anak itu semakin down dan drop, bahkan nanti akan membuat anak tersebut menjadi rendah diri, tidak pedean seperti itu. Jadi biarkan kemudian kita memberitahu bahwa yang dilakukan itu adalah salah, kemudian kita di akhir kegiatan atau jam pula kita berikan restitusi kepada peserta didik tersebut untuk menanyakan yang terjadi seperti itu. Nah, sekarang yang pertama adalah urutan dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya sudah pernah melakukan kesalahan seperti itu, kadang yang harus kita upaya bicara kepada anak adalah seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini kok. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari kebenarannya. Terus kamu berhak merasa begitu ketika anak peserta didik itu sedang senang-senangnya melakukan suatu kegiatan, maka kita tidak oke lah kita memberhentikan anak tersebut untuk melakukan kegiatan karena kita sudah melakukan kegiatan yang lain. Tapi kita bisa setelah melakukan di menstabilkan identitas, kita sampaikan kepada anak, ya Mbak, karena dulu juga ketika Badi senang-senangnya melakukan hal seperti itu, juga Badi akan melakukan hal yang sama. Jadi anak itu tetap akan merasa kalau bahasa Jawanya adalah uang ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri seperti itu? Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketika kegiatan atau yang dilakukan anak itu salah, kita tanyakan pada anak, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahnya sikap yang baru. Itu yang bisa kita berikan kepada peserta didik ketika memvalidasi tindakan yang salah. Yang jelas, ketika memvalidasi tindakan yang salah itu, Bapak Ibu juga harus memposisikan panjenengan itu sebagai teman kepada peserta didik agar peserta didik itu tetap merasa nyaman dengan panjenengan. Terus ini menanyakan keyakinan yang jelas. Panjenengan di awal tahun sering melakukan hal yang seperti dilakukan, yaitu membuat keyakinan kelas. Biasanya menggunakan kertas post-it ini atau menuliskannya di papan tulis secara langsung. Misal di awal tahun pembelajaran panjenengan membuat keyakinan kelas. Ibaratnya seperti tata tertib, tetapi tata tertibnya itu tidak dari kita, tapi dari peserta didik sendiri. Itu yang namanya keyakinan kelas. Panjenengan menuliskan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, terus kemudian berikan kartu post-it ini pada peserta didik untuk menuliskan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang dilakukan di kelasnya, sesuai dengan keinginan peserta didik sendiri. Seperti itu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita terhadap tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, seperti itu. Contohnya yang kelas 1 bisa, contohnya pertama nulis namanya, terus kemudian nempel, terus nanti untuk membuat kesepakatan kelasnya bisa dibantu oleh guru dengan cara kamu ingin jadi seperti apa kalau mau jadi anak yang pintar menurut dengan guru, apa yang harus kamu lakukan di kelasnya, seperti itu. Nanti bisa dididik. Nah, kemudian ini dari peraturan kelas menuju ke keyakinan kelas, menjadikan lingkungan yang positif yang ternyata itu bisa menjadi budaya positif di kelasnya. Nah, ini adalah keyakinan kelasnya. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini atau kalimat keyakinan kelas yang harus merupakan kalimat positif. Ini kalau dulu saya di awal pelajaran menggunakan post-it ini, kemudian saya minta anak-anak itu menuliskan dan tempel di kelas, kemudian dibacakan kesepakatan kelas kita itu seperti apa. Bahkan saya ingat ketika kemarin pas masa pandemi itu kelasnya Pak Anggit juga sudah melakukan kesepakatan kelasnya dengan menggunakan Canva ya Pak Anggit ya, sudah diunggah di YouTube bahkan sering saya lihat. Nah itu keyakinan kelasnya itu nilai-nilai kebajikan yang diyakini.
atau kalimat keyakinan kelas yang harus merupakan kalimat positif. Ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas 6. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Itu nanti akan menjadi budaya kelas. Kemudian menghargai dan membantu teman, bertanggung jawab dengan kedisiplinan baik kehadiran maupun tugas, bekerja sama menjaga kebersihan kelas dan peduli dengan kesehatan, bersikap sopan dan menghormati orang lain. Nah, ketika peserta didik itu tidak menghargai atau tidak membantu teman, maka kita bisa melakukan segitiga restitusi dengan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati di awal tahun pelajaran. Terus ketika anak itu tidak melakukan tanggung jawabnya, tidak disiplin, terus datangnya selalu telat seperti itu, kita bisa menanyakan dengan melakukan segitiga restitusi. Dengan menanyakan sudah keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal tahun pelajaran. Sekarang praktik baik membuat kenyamanan di kelas, yaitu Bapak Ibu nanti setelah kegiatan ini mungkin panjenengan bisa membuat kesepakatan kelas bagi yang belum, yang sudah berarti dilanjutkan. Kemudian nanti panjenengan bisa melakukan segitiga restitusi apabila murid atau peserta di kelas panjenengan itu melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelasnya masing-masing. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu setelah kita berdiskusi atau dari materi modul 1.4 tentang budaya positif ini? Mungkin dari Mas Agit, ada yang ditanyakan Mas? Tentang budaya positif. Untuk membuat kesepakatan, Ya. itu apakah perlu membuat dari masing-masing atau dari siswanya sesuai dengan sekolah? Jadi seperti ini, ketika kita membuat suatu keyakinan kelas, ibaratkan guru itu bisa memandu peserta didiknya, jadi lebih terarah. Nah, jadi kita tanyakan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kelas ini mau seperti apakan? Terus kalian mau diatur seperti apa? Terus itu kemudian semuanya tergantung dari peserta didiknya. Nanti dari peserta didik itu bisa diberikan post-it atau kertas yang lain, atau bisa ketika di rumah menggunakan aplikasi lain, kemudian dikumpulkan itu sesuai dengan yang mereka inginkan. Itu namanya kesepakatan kelasnya. Bukan kita membuatkan sesuai dengan, kalau dulu kan kita membuat tata tertib kelas harus seperti ini dan sebagainya. Padahal itu belum disepakati oleh peserta didiknya. Kalau sekarang itu kita harus berikan hak sepenuhnya kepada peserta didik untuk menentukan sendiri apa yang ingin dilakukan. Nah, tetapi apabila apa yang dilakukan kan tidak mungkin. Anak menuliskan kesepakatan kelas itu seperti ini. Pulang lebih awal. Guru tidak masuk berarti pulang, kan tidak ada. Karena semua sekarang kan inginnya itu kita berikan kebebasan positif kepada peserta didik. Karena peserta didik itu gini, ibaratnya memberikan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu. Kita sebagai guru itu memfasilitasi agar peserta didik itu nyaman dan ibaratnya betah ketika berada di kelas. Jadi biarkan peserta didik itu membuat keyakinan kelas dengan panduan guru. Ada lagi Pak Rohis mau tanya Pak Rohis terkait dengan budaya positif. Apakah sudah paham semuanya? Cukup, terima kasih. Jadi gini, yang perlu di garis bawahi adalah filosofi Ki Hajar Dewantara itu mematahkan filosofi tabula rasa. Kalau tabula rasa itu kan seperti ini, anak itu diibaratkan botol kosong yang tidak ada isinya. Anak itu seperti kertas yang tidak ada coretannya sekali. Nah, itu adalah filosofi dari tabula rasa. Kalau filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini itu mematahkan. Kenapa? Karena dari filosofi Ki Hajar Dewantara ini anak sudah mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Anak sudah mempunyai potensi masing-masing. Kita sebagai guru harus bisa memunculkan potensi anak, harus bisa memunculkan bakat dan minat anak itu agar lebih berkembang seperti itu. Jadi itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu sudah kesok untuk berbagi pengalaman saya terkait dengan budaya positif di pendidikan guru penggerak angkatan yang kelima ini. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menerima materi tentang budaya positif yang sudah dilakukan oleh Pak Hadi Sunto.
wali kelas 6 SD 2 Karawalang Anyar. Sebelum ada hari ini di sekolah mungkin budaya positif belum semua guru menerapkan dan mempraktekannya di dalam kelas. Dan kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa-siswinya, bagaimana cara mengingatkan kepada anak atau peserta didiknya, kemungkinan anak belum bisa menerima sepenuhnya dan belum bisa melakukan tindakan yang harapannya untuk anak selalu disiplin di dalam kelas. Dan ternyata dengan menerapkan budaya positif setelah menerima materi dari Pak Hadi Sumarto, mudah-mudahan budaya positif yang sudah diterapkan oleh Bapak Hadi Sumarto dapat diterapkan dan dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lainnya, karena budaya positif ini memang sangat baik dan harus dilakukan di dalam kelas untuk meminimalisir kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya budaya positif ini di SD 2 Karawalang Anyar ini pembelajarannya akan berjalan dengan lancar dan anak-anak dapat meningkatkan prestasi belajarnya, dan dalam belajar anak tidak merasa terbebani dan tidak ada hukuman yang mungkin akan diingat anak sampai anak tua nanti. Jadi himbauan dari saya untuk Bapak Ibu guru yang lainnya, silahkan Bapak Ibu menerapkan budaya positif yang sudah dilakukan dan dipraktekkan oleh Bapak Hadi Sumarto di kelas 6 SD 2 Karawalang Anyar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Febri Sakti, saya guru di SD 2 Karawalang Anyar. Setelah saya menerima materi diseminasi dari Pak Hadi Sumarto, saya mendapatkan banyak ilmu dan juga inspirasi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Ternyata budaya positif perlu dikembangkan dengan baik dan juga perlu kita aplikasikan pada siswa yang kita ajar. Setelah menerima materi dari Pak Hadi Sumarto, telah membuka wawasan saya tentang budaya positif, bagaimana budaya positif, bagaimana juga penerapannya di sekolah, dan apa manfaatnya bagi guru dan siswa. Setelah saya menerima materi ini, saya menjadi terinspirasi akan menerapkan budaya-budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Hadi Sumarto. Salah satunya mungkin segitiga restitusi tadi, karena tidak dipungkiri bahwa ketika di dalam pembelajaran pasti akan ada siswa yang akan tidak melihat aturan. Jadi perlu adanya restitusi ini sehingga nanti siswa tidak merasa terbebani, tertekan, ataupun merasa bersalah, dan nantinya diharapkan pembelajaran di kelas itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan tanpa adanya beban pada siswa yang melakukan kesalahan. Namun juga perlu adanya penekanan agar hal tersebut tidak diulangi kembali dan dia tahu dari dirinya sendiri tanpa dari gurunya yang memberikan mungkin hukuman yang tidak sesuai di dalam kelas. Mungkin itu yang saya sampaikan, sangat bermanfaat sekali materi budaya positif ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.